Di malam yang sepi itu, Satria hanya berniat merawat ibunya yang sedang sakit. Namun, siapa sangka, malam yang biasa ini akan mengubah hidupnya selamanya. Di balik tubuh ibunya yang lemah dan matanya yang terpejam, tersimpan kenangan dan luka yang belum sembuh. Dan dalam hatinya, sesuatu mulai tumbuh, sesuatu yang tak seharusnya ada, namun entah kenapa tak bisa ia hindari. Satria, pria berusia 34 tahun, biasanya adalah sosok yang tenang dan penuh pengendalian diri. Ia dikenal sebagai pria yang jarang sekali mengekspresikan perasaan. Dalam kesehariannya, Satria cenderung menyimpan segalanya, baik suka maupun duka, hanya untuk dirinya sendiri. Namun, di balik sikap pendiamnya itu, Satria memiliki kerinduan yang dalam terhadap sebuah kehangatan yang sudah lama ia lupakan. Mungkin itu sebabnya, ketika istrinya, Nadia, terlambat pulang karena pekerjaan yang tak kunjung selesai, Satria mulai merasakan kehampaan yang begitu besar. Nadia, seorang wanita berkarir sebagai dokter yang ambisius, telah berubah sejak beberapa tahun terakhir. Cinta mereka dulunya membara, namun kini terasa semakin pudar. Nadia lebih sering lembur dan pulang larut malam, sementara Satria semakin kesepian di rumah mereka yang besar namun hampa. Mereka jarang berbicara, jarang berbagi. Hari-hari mereka berjalan seperti rutinitas kosong, seperti dua orang asing yang hidup di dalam rumah yang sama. Dan ada satu sosok yang selalu berada di tengah-tengah mereka, seorang wanita yang tak pernah benar-benar dekat dengan Satria. Namanya adalah Bu Maya, ibu kandung Nadia, yang beberapa bulan terakhir tinggal bersama mereka setelah dokter menyarankan agar ia tidak tinggal sendiri. Bu Maya berusia 58 tahun, seorang wanita yang anggun meski tubuhnya mulai menua. Meski kesehatannya terganggu, ia masih memiliki keteguhan hati yang sulit dijelaskan. Hubungan Bu Maya dan Satria tidak pernah buruk, tetapi juga tidak pernah akrab. Ada jarak yang selalu dijaga, sebuah batasan yang tak pernah dilanggar. Namun, sejak Bu Maya tinggal bersama mereka, semuanya mulai terasa berbeda. Ketika Nadia bekerja atau keluar rumah, Satria dan Bu Maya sering berada di rumah berdua. Mereka hanya berbicara sedikit, lebih banyak diam dalam keheningan yang begitu akrab. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan namun semakin lama semakin mengganggu pikiran Satria. Ia sering menangkap pandangan Bu Maya yang tidak biasa, seolah ada sesuatu yang tersembunyi di balik tatapan itu. Namun, Satria memilih untuk menutup mata terhadap segala tanda yang ia rasa tak perlu diperhatikan. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, Satria baru saja selesai mandi dan duduk di ruang tamu menunggu kedatangan Nadia. Waktu sudah menunjukkan pukul 22 dan rumah itu terasa semakin sunyi. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seperti mengingatkan Satria bahwa waktu terus berjalan, namun segalanya tetap stagnan. Lampu ruang tamu yang remang-remang memberikan suasana yang aneh, seolah mengundang kerinduan yang tak terucapkan. Bu Maya, panggil Satria pelan, berharap ibunya Nadia itu ada di ruang tamu. Tak ada jawaban. Satria melangkah pelan menuju dapur, tetapi ia terkejut ketika melihat ada sesuatu yang tak beres. Di lantai, di ujung meja makan, tergeletak tubuh Bu Maya. Tubuhnya kaku, matanya terpejam, dan nafasnya cepat namun terputus-putus. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya. Tanpa berpikir panjang, Satria segera membungkuk, memeriksa denyut nadi dan pernafasannya. Seketika ingatannya melayang pada apa yang sering disampaikan Nadia. Ibu mereka memiliki tekanan darah tinggi yang terkadang tidak stabil. Namun kali ini, situasinya jauh lebih serius. Satria mengangkat tubuh Bu Maya perlahan, menggendongnya, dan membawa ke sofa. Tubuh Bu Maya terasa sangat ringan, dingin, namun tidak sepenuhnya tidak bernyawa. Aroma tubuhnya yang samar mulai membuat Satria merasa aneh, sebuah perasaan yang tak dapat ia jelaskan. Entah kenapa, tubuhnya terasa semakin dekat dengan tubuh wanita itu. Ia menutupi Bu Maya dengan selimut, berlari ke dapur untuk mengambil air hangat dan kompres. Sesekali, tatapan matanya terfokus pada wajah Bu Maya yang tertidur. Namun ekspresinya menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekadar kelelahan fisik. Sesuatu yang dalam dan tak terungkapkan. Satria duduk di sampingnya, memegangi kompres di dahi Bu Maya. Jemarinya tanpa sadar menyentuh anak rambut yang jatuh di pelipis wanita itu, menghalau keringat yang mulai menetes. Di dalam keheningan yang mencekam, Satria merasakan sesuatu yang aneh. Ketika dulu, ia selalu melihat Bu Maya sebagai sosok yang jauh, yang terpisah oleh hubungan keluarga. Tapi kini, di saat itu, ia mulai melihat Bu Maya sebagai seorang wanita yang rapuh. Bukan hanya ibu mertuanya, bukan hanya sosok yang lebih tua, tetapi seorang wanita yang juga merasakan kesepian.
Satria merasa seperti ada keterikatan emosional yang tidak bisa ia jelaskan. Sebuah perasaan yang melangkahi batas-batas yang seharusnya ada. Malam itu, dalam keheningan dan ketegangan yang tak terlihat, Satria merasakan perasaan yang sangat berbeda. Ia merasa dibutuhkan, bukan oleh Nadia, tetapi oleh Bu Maya. Dan dalam hatinya, ia menyadari, ada sesuatu yang berubah. Namun ia tidak tahu apa itu. Hari-hari setelah kejadian malam itu berlalu begitu cepat, namun perubahan terasa begitu nyata bagi Satria. Meski Bu Maya sudah tampak lebih baik, suasana di rumah mereka tidak pernah kembali seperti semula. Ada ketegangan yang sulit dijelaskan, seakan-akan ada kabut tebal yang menutupi semua hubungan yang ada. Satria merasa seperti sedang berada di tengah-tengah pusaran yang tak bisa ia hindari. Dan meskipun ia berusaha untuk mengabaikannya, perasaan itu semakin membebani dirinya. Nadia, yang akhirnya pulang lebih awal beberapa hari setelah kejadian itu, tak banyak bertanya tentang kondisi ibunya. Bahkan, Nadia tampak semakin sibuk dengan pekerjaan dan jadwalnya yang padat. Satria merasa ada jarak yang semakin melebar antara mereka, sebuah jurang yang tampaknya tidak bisa ia lewati. Mereka masih tinggal bersama di rumah yang sama, namun percakapan mereka semakin minim, dan waktu yang mereka habiskan bersama terasa seperti rutinitas yang hampa. Bu Maya, di sisi lain, mulai memperlihatkan perilaku yang sedikit berbeda. Satria bisa merasakannya. Meskipun ia tidak mengatakannya secara langsung, ada hal-hal yang tidak bisa ia sembunyikan. Dalam beberapa kesempatan, Bu Maya akan menatapnya dengan cara yang tak biasa, tatapan yang sulit dijelaskan. Tatapan itu bukan hanya sekadar perhatian seorang ibu mertua kepada menantu, tetapi ada kedalaman yang lebih. Satria mulai merasa terperangkap oleh perasaan yang tak bisa ia kontrol. Suatu sore, ketika Nadia kembali terlambat lagi karena pekerjaan, Satria merasa ada dorongan kuat untuk berbicara dengan Bu Maya. Ia tak tahu mengapa, tetapi ia merasa bahwa saat itu adalah waktu yang tepat. Mereka duduk di teras belakang rumah, menikmati udara sore yang sejuk dengan secangkir teh di tangan. Rumah itu dikelilingi oleh taman kecil yang dipenuhi tanaman hijau. Namun di mata Satria, taman itu tampak seperti simbol dari kekosongan yang ia rasakan dalam hidupnya. "Bu, ada yang ingin saya bicarakan," kata Satria dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Ia menatap Bu Maya yang duduk di kursi kayu di sampingnya. Wanita itu tersenyum ringan. Namun ada sesuatu dalam senyumannya yang terasa sedikit cemas. "Ada apa, Sat? Kamu terlihat sedikit tegang," jawab Bu Maya dengan lembut, matanya menyelidik. Satria menghela napas, merasakan perasaan yang begitu berat di dadanya. Ia ingin mengatakan banyak hal, tetapi kata-kata terasa sulit keluar. "Saya merasa seperti kita sudah lama hidup bersama, Bu. Tapi saya merasa ada sesuatu yang mengganggu di antara kita. Apakah kamu merasa begitu juga?" Bu Maya terdiam sejenak, matanya berkelana seolah mencari jawaban dalam pikirannya. "Satria, hidup ini penuh dengan hal-hal yang tidak selalu bisa kita kontrol. Kadang-kadang, kita tak bisa menghindari perubahan yang datang, baik dalam hubungan maupun dalam diri kita sendiri," jawab Bu Maya perlahan. Suaranya lembut namun penuh makna. "Perubahan? Apa maksud Ibu?" tanya Satria, bingung dengan jawaban yang tidak langsung menjelaskan apa yang ia rasakan. Ia merasa ada banyak hal yang terpendam dalam kata-kata Bu Maya, dan ia ingin mengetahuinya lebih dalam. Bu Maya menundukkan kepala sejenak, seolah sedang merangkai kalimat dalam pikirannya. "Kadang-kadang, perubahan itu datang tanpa kita sadari. Satria, kamu tahu, aku selalu mencoba untuk menjaga jarak denganmu, tidak terlalu dekat. Itu karena aku tidak ingin membuatmu merasa tidak nyaman. Tapi sekarang, aku merasa seperti ada sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan menantu dan mertua antara kita." Satria terkejut dengan pernyataan itu. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya lebih lanjut. "Maksud Ibu, ada apa dengan hubungan kita? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" Bu Maya menatapnya dengan tatapan yang dalam. "Tidak, Sabtu. Kamu tidak melakukan apa-apa yang salah. Kamu hanya terlalu tertutup, terlalu sibuk dengan dirimu sendiri, dengan perasaanmu yang terpendam. Aku tahu, meski kamu tidak mengatakannya, kamu merasa kesepian. Dan aku bisa merasakannya, Sabtu. Aku bisa merasakan bahwa kamu merasa jauh dari Nadia. Kamu merasa seperti tidak ada tempat lagi untukmu di rumah ini." Satria terdiam. Kata-kata Bu Maya begitu menusuk, dan seketika perasaan yang selama ini ia pendam muncul kembali. Ia merasa begitu kosong, begitu terabaikan, meskipun ia sudah berusaha keras untuk menjaga rumah tangga mereka tetap berjalan. Kenapa semua ini begitu sulit? Kenapa ia merasa semakin jauh dari Nadia,
meskipun mereka masih tinggal bersama. Bu, saya merasa seperti saya sudah kehilangan segalanya. Nadia, hubungan kami, bahkan diri saya sendiri. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, ungkap Satria, suara penuh kesedihan. Bu Maya menarik napas dalam-dalam. Satria, dalam hidup ini, kita semua pernah merasa kehilangan. Tapi kadang, kita tidak bisa terus-menerus hidup dalam bayang-bayang kesepian. Kamu harus mencari jalan untuk keluar dari perasaan itu, untuk menemukan kembali dirimu sendiri. Satria merasa ada kedalaman dalam kata-kata Bu Maya, sebuah kebijaksanaan yang berasal dari pengalaman hidupnya yang panjang. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti maksud ibu mertuanya, ia merasa ada sedikit kelegaan. Satria sadar bahwa mungkin ini saatnya untuk berhenti menyalahkan keadaan dan mulai mencari jalan keluar. Saat matahari terbenam di ufuk barat, Satria menatap Bu Maya dengan rasa terima kasih yang sulit diungkapkan. Ia tahu bahwa percakapan mereka belum selesai. Ada banyak hal yang masih perlu dibicarakan, banyak perasaan yang masih terpendam, dan banyak luka yang perlu disembuhkan. Namun, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Satria merasa sedikit lebih ringan. Mungkin, justru dalam keheningan yang selama ini mengikat mereka, ada peluang untuk menemukan kembali sesuatu yang lebih berarti. Beberapa hari setelah percakapan yang penuh perasaan dengan Bu Maya, Satria merasa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Meskipun ia belum sepenuhnya mengerti apa yang harus ia lakukan, perasaan yang semula membebani hatinya sedikit demi sedikit mulai mengendur. Namun, perubahan itu belum cukup untuk mengembalikan kedamaian yang selama ini ia rindukan. Di dalam rumah mereka, Nadia masih tampak sibuk dengan dunia yang ia ciptakan sendiri. Satria merasa terasing, seolah ada dinding tak terlihat yang semakin tinggi antara mereka. Pada suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang makan, suasana hening begitu terasa. Nadia memandang ponselnya, sementara Satria mencoba membuka percakapan dengan hal-hal yang ringan, tapi tidak ada respons yang nyata. Hanya sesekali Nadia mengangguk atau menjawab dengan kata-kata yang singkat. Bu Maya, yang duduk di sisi meja, hanya diam, seolah tahu bahwa ini bukan waktunya untuk campur tangan. Satria, Nadia akhirnya memutuskan untuk berbicara. Suaranya tajam dan tegas. Kamu tahu kan bahwa aku sedang sibuk? Semua pekerjaan ini bukan hal yang bisa aku tunda begitu saja. Satria menatapnya, berusaha memahami. Aku mengerti, Nat, tapi kita sudah jarang berbicara belakangan ini. Aku merasa kita sudah sangat jauh. Apa kamu tidak merasa begitu? Nadia menatapnya dengan ekspresi datar, lalu mengalihkan pandangannya keluar jendela. Aku tidak punya waktu untuk ini. Kamu tahu sendiri bagaimana keadaan kita, Sat. Kata-kata itu begitu tajam, seperti duri yang menusuk hati Satria. Rasanya semua yang ia coba bangun, semua usaha untuk mendekatkan diri pada Nadia, hanya sia-sia. Wajahnya terasa panas. Perasaan kecewa itu begitu mendalam. Jadi, itu yang kamu rasakan. Aku sudah mencoba untuk berusaha, Nat. Aku sudah berusaha memahami pekerjaanmu, mencoba sabar menunggu, tapi sepertinya aku tidak ada artinya bagimu lagi, kata Satria dengan suara yang bergetar, namun tetap penuh kekuatan. Nadia menunduk, seperti tidak ingin melihat Satria lebih lama. Namun, dalam diam itu, ada kesunyian yang lebih mencekam daripada kata-kata apapun. Satria bisa merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di dalam diri Nadia, sesuatu yang ia tak pernah tahu sebelumnya. Satria bangkit dari kursinya, menatap ke arah Bu Maya, yang sedari tadi hanya diam, memperhatikan mereka berdua. Bu Maya menatapnya dengan tatapan yang penuh penyesalan. Satria, kata Bu Maya perlahan, kadang kita tidak bisa memaksakan diri untuk mengerti apa yang tidak kita pahami. Nadia juga sedang berjuang dengan caranya sendiri. Satria merasa tertekan. Tapi Bu, apa yang bisa saya lakukan kalau semuanya terasa begitu jauh? Saya sudah mencoba, tapi rasanya semakin menjauh. Terkadang saat kita tidak bisa memaksakan perasaan orang lain. Nadia mungkin membutuhkan waktu untuk dirinya sendiri. Tapi itu tidak berarti kamu tidak berarti bagi dia, jawab Bu Maya dengan lembut. Kadang, kita harus belajar untuk memberi ruang. Bukan hanya untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Kata-kata Bu Maya membuat Satria terdiam. Ia merasa ada kebijaksanaan yang mendalam dalam kalimat itu. Tapi saat perasaan frustrasi masih memuncak dalam dirinya, ia merasa semakin tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, Nadia bangkit dari kursinya dan berjalan menuju pintu. Aku tidak bisa lagi berada di sini, katanya tanpa menoleh. Aku butuh waktu. Aku tidak tahu bagaimana kita bisa kembali ke titik yang dulu.
Nadia pun pergi, meninggalkan Satria dan Bumaya dalam kesunyian yang membekukan. Satria menatap pintu yang tertutup rapat, perasaan kosong menyelimuti hatinya. Apa yang telah terjadi? Apa yang salah dengan mereka? Apakah ini akhirnya? Bumaya menaruh tangan di bahu Satria. Ini bukan akhir, Sabtu. Ini adalah awal dari perjalananmu untuk menemukan apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Namun, Satria merasa kebingungannya semakin besar. Ia menghabiskan malam itu dalam kesendirian, merenung tentang apa yang telah terjadi. Ia tahu ia harus memilih untuk melanjutkan, meskipun perasaan berat itu semakin mengikat. Beberapa hari setelah kepergian Nadia, Satria mencoba untuk fokus pada pekerjaan dan kesehariannya. Ia mulai lebih sering berbicara dengan Bumaya, mencari kedamaian dalam percakapan mereka. Namun, meskipun demikian, rasa rindu terhadap Nadia tetap mengganggunya. Ia merasa hampa tanpa kehadiran istrinya di rumah. Suatu pagi, ketika Satria sedang duduk di ruang tamu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari pintu depan. Ia menoleh dan melihat Nadia berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat lelah dan cemas. "Nadia," kata Satria dengan suara bergetar. Nadia hanya berdiri diam, menatapnya sejenak, kemudian melangkah masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata pun. Satria merasa ada beban yang mengikutinya, dan ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk berbicara, untuk menghadapi kenyataan yang telah lama mereka hindari. "Nad," kata Satria perlahan, "apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kenapa kita harus terus menjalani hidup seperti ini? Aku tidak tahu lagi harus bagaimana." Nadia menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu terakhir, matanya berkaca-kaca. "Aku juga tidak tahu, Sabtu. Aku juga merasa terjebak, aku merasa kehilangan arah. Kita berdua telah mengabaikan hal yang paling penting dalam hidup kita." Satria mendekat, ingin memeluknya, namun Nadia menggelengkan kepala. "Tidak sekarang, Sabtu, tapi ini langkah pertama. Kita harus berbicara, kita harus menemukan jalan keluar bersama-sama." Dalam momen itu, Satria merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Meski masa depan mereka masih penuh ketidakpastian, ia tahu bahwa ini adalah titik balik. Mereka akhirnya siap untuk membuka hati dan berbicara tentang semua yang selama ini terpendam. Hari-hari setelah percakapan itu berjalan lambat, penuh dengan ketegangan yang sulit dihindari. Satria dan Nadia akhirnya memutuskan untuk meluangkan waktu bersama, berbicara lebih banyak, dan mencoba memahami perasaan satu sama lain. Namun, meskipun ada keinginan untuk memperbaiki hubungan mereka, kenyataannya tidak semudah itu. Mereka masih harus menghadapi banyak ketidakpastian dan luka yang dalam. Satria seringkali merasa terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, ia ingin memperbaiki hubungan dengan Nadia. Ia ingin kembali merasakan kehangatan yang dulu ada di rumah mereka. Namun di sisi lain, ada bagian dari dirinya yang merasa cemas dan takut. Ia takut jika mereka hanya akan kembali mengulangi pola yang sama, dan hubungan mereka tetap terperangkap dalam kebisuan yang menghancurkan. Nadia, meskipun berusaha untuk mendekatkan diri, juga merasa bingung. Ia seringkali terjaga larut malam, memikirkan setiap langkah yang harus diambil. Tidak mudah baginya untuk meruntuhkan tembok-tembok yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Pekerjaan yang tak ada habisnya, tuntutan hidup yang menekan, dan rasa kehilangan akan dirinya sendiri. Semua itu membuatnya terombang-ambing dalam ketidakpastian. Suatu sore, saat cuaca tampak mendung di luar, Nadia duduk di ruang tamu, memandangi jendela dengan kosong. Satria duduk di sebelahnya, diam, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Ia ingin mengatakan sesuatu, apapun, untuk membuat keadaan lebih baik. Namun, kata-kata itu terasa seperti beban yang terlalu berat. "Nadia," akhirnya Satria berbicara dengan hati-hati. "Aku tidak tahu apakah kita akan bisa kembali ke tempat yang dulu. Tapi aku ingin mencoba. Aku ingin kita bisa berbicara lebih banyak, saling mendengarkan, dan menemukan jalan keluar bersama." Nadia menunduk, jari-jarinya memainkan cincin di jari manisnya. Ia merasa begitu terharu dengan kata-kata Satria, namun di sisi lain, ia merasakan ketakutan yang sama besar. "Aku juga ingin itu, Sabtu, tapi aku takut kalau kita tidak bisa mengubah apa-apa." Satria menggenggam tangan Nadia dengan lembut. "Kita tidak akan tahu jika kita tidak mencobanya, Nad. Tidak ada yang bisa kita lakukan jika kita hanya diam. Kita perlu kembali mempercayai satu sama lain, dan mungkin, yang terpenting, kita perlu memberi ruang bagi diri kita sendiri untuk berubah." Nadia terdiam sejenak, lalu mengangkat kepala, menatap Satria dengan tatapan yang penuh kebingungan, namun juga penuh harapan. "Aku masih merasa aku kehilangan diriku sendiri, Sabtu. Aku takut kalau aku tidak bisa menjadi diriku lagi di sini."
Aku merasa terperangkap dalam semua ini. Satria memandang Nadia dalam-dalam, berusaha memahami. Aku bisa menunggumu, Nat. Aku bisa sabar, asal kita terus mencoba untuk bersama, meski hanya sedikit demi sedikit. Keheningan yang menyelimuti ruang itu bukan lagi sebuah kekosongan, melainkan sebuah jembatan yang mulai dibangun antara mereka. Setiap kata yang terucap, setiap tatapan yang saling berbagi, membentuk sebuah dasar untuk mengubah keadaan yang telah lama terasa stagnan. Meskipun tidak ada jaminan, mereka mulai berkomitmen untuk menghadapinya bersama-sama. Hari-hari selanjutnya, Satria dan Nadia mulai berusaha lebih aktif berbicara. Meski kadang kala mereka masih merasa canggung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Mereka mencoba merancang waktu untuk bersama. Meskipun masih ada pekerjaan yang menuntut perhatian Nadia. Mereka merencanakan makan malam bersama di luar. Berjalan-jalan tanpa tujuan, dan berbicara tentang hal-hal sederhana yang selama ini mereka lewatkan. Satria merasa, meskipun perjalanan mereka masih panjang, ada secercah harapan yang mulai tumbuh. Mereka berdua mulai memahami bahwa hubungan tidak hanya tentang kebahagiaan sesaat, tetapi tentang saling menerima kekurangan dan saling memberi dukungan. Kadang-kadang, kebahagiaan tidak datang dari perasaan yang terus-menerus meledak dalam kemeriahan, tetapi dari keheningan yang penuh makna, dan dari kesediaan untuk bertahan bersama melalui ujian-ujian hidup. Namun, ada satu peristiwa yang akhirnya menjadi titik balik mereka. Beberapa bulan kemudian, ketika musim panas datang, Nadia mendekati Satria setelah pulang kerja. Ia membawa secarik kertas dengan tulisan tangan di atasnya. "Ada sesuatu yang ingin aku beritahu," kata Nadia, suaranya sedikit bergetar. "Aku sudah memikirkan ini cukup lama. Aku ingin berhenti sejenak dari pekerjaan. Aku merasa perlu untuk menemukan diriku kembali, untuk lebih banyak meluangkan waktu dengan kamu dan dengan diriku sendiri." Satria terkejut, namun juga merasa sangat lega. "Nadia, kamu yakin? Kamu tahu betul apa yang itu berarti. Ini bukan keputusan kecil." Nadia tersenyum lembut, meskipun matanya tampak berkaca-kaca. "Aku tidak yakin, tapi aku tahu ini yang terbaik. Aku ingin kita mulai lagi, dari awal. Dengan cara yang lebih sehat, lebih damai." Satria menggenggam tangan Nadia, merasakan ketulusan dalam kata-katanya. "Aku akan mendukungmu, Nat. Apapun yang kamu pilih, kita akan melakukannya bersama-sama." Pada malam itu, saat mereka duduk di beranda rumah mereka yang sederhana, menyaksikan matahari terbenam bersama, Satria merasa lebih ringan. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai, tapi ia juga tahu bahwa mereka sedang menuju arah yang lebih baik. Mereka akan melewati cobaan, belajar dari kesalahan, dan terus berjalan bersama seiring waktu. Dengan keyakinan baru, mereka berdua menatap masa depan, satu langkah pada satu waktu, dengan harapan yang di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota Bandung. Farhan tinggal bersama istrinya, Rina, dan mertuanya, Bu Laila. Rumah mereka tidak besar, namun cukup nyaman untuk dihuni oleh keluarga kecil mereka. Kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi oleh rutinitas yang tak pernah lepas dari hiruk-pikuk pekerjaan dan kesibukan keluarga. Meskipun cuaca sering kali hujan, rumah mereka tetap terasa hangat dengan kebersamaan yang ada. Rina, yang bekerja sebagai desainer grafis di sebuah perusahaan swasta, sering pulang larut malam karena harus lembur. Kehidupan rumah tangga mereka berubah sejak Rina melahirkan anak pertama mereka, Nabila, setahun yang lalu. Meski Farhan bekerja dari rumah sebagai seorang freelance web developer, tak mudah baginya untuk mengurus bayi, sekaligus memenuhi pekerjaan yang menumpuk. Karena itulah Bu Laila, yang telah bercerai dengan suaminya sejak lama, datang untuk tinggal bersama mereka. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Selain ingin membantu merawat Nabila, Bu Laila juga merasa kesepian di rumahnya yang kosong setelah perceraian. Dengan usia 48 tahun, pesona Bu Laila masih terjaga. Tubuhnya yang proporsional, kulit yang lembut, dan wajah yang selalu terlihat cantik, membuatnya tetap memesona meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Farhan, yang awalnya hanya menganggap Bu Laila sebagai ibu sendiri, tidak pernah menyangka bahwa kedekatan mereka akan berubah seiring berjalannya waktu. Bu Laila adalah wanita yang penuh perhatian, selalu menyapa dengan lembut dan memberikan kenyamanan dalam setiap percakapan. Namun, semakin lama Farhan merasa ada yang aneh dengan perasaannya. Rasa hormat yang awalnya begitu mendalam terhadap mertuanya, itu mulai bergeser menjadi perasaan yang lebih rumit dan sulit dijelaskan. Suatu malam, setelah Rina pulang terlambat dan Farhan selesai mengerjakan beberapa tugas, suasana di rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Hujan di luar turun deras,
menciptakan suara yang menenangkan, namun juga memberikan kesan sepi yang mendalam di dalam rumah. Farhan baru saja menyelesaikan pekerjaannya dan berniat untuk tidur, tetapi sesuatu membuatnya berjalan ke arah kamar Bu Laila. Pada malam itu, Bu Laila sedang berusaha menidurkan Nabila yang tengah rewel. Sejak sore hari, bayi kecil itu terus menangis tanpa henti. Dengan penuh kesabaran, Bu Laila mencoba berbagai cara untuk menenangkannya. Akhirnya, setelah berjam-jam berusaha, Nabila tertidur lelap di pelukan neneknya. Bu Laila dengan hati-hati membaringkan cucunya di atas kasur bayi yang empuk, memastikan tidur Nabila nyenyak. Setelah itu, Bu Laila merasa lelah. Seharian mengurus rumah, memasak, dan merawat Nabila benar-benar menguras tenaganya. Ia duduk di tepi ranjang, melepas penat sejenak. Daster tipis berwarna biru muda yang dikenakannya membalut tubuhnya dengan sempurna, memperlihatkan lekuk tubuh yang elegan. Rambut hitam panjangnya yang sedikit berantakan masih tampak indah meskipun tidak sengaja dibiarkan begitu. Lampu tidur yang remang-remang di kamar menciptakan atmosfer yang begitu tenang. Bu Laila menarik napas dalam-dalam, merasakan ketenangan setelah hari yang panjang, dan perlahan ia tertidur. Namun, saat itu juga, pintu kamar Bu Laila tidak tertutup rapat. Ketika tadi ia sibuk menidurkan Nabila, tanpa sadar ia meninggalkan sedikit celah pada pintu kamarnya. Dari luar kamar, Farhan yang baru saja berjalan menuju kamarnya sendiri, terhenti langkahnya. Matanya secara tidak sengaja menangkap pandangan ke arah pintu kamar Bu Laila yang sedikit terbuka. Awalnya, ia tidak terlalu memikirkan hal itu dan berniat untuk melanjutkan langkahnya. Namun, matanya tertarik oleh sosok Bu Laila yang terbaring tidur dengan damai di atas ranjang. Dalam cahaya yang temaram, tubuh Bu Laila terlihat begitu tenang, seolah ia tidak menyadari bahwa pintu kamarnya terbuka. Farhan menelan ludah dan menatap tubuh Bu Laila yang terbalut daster tipis itu. Saat itu, sesuatu yang tak terduga mulai bergolak di dalam dirinya. Farhan merasa cemas, mencoba menepis perasaan yang tak wajar ini. Namun, pandangannya tak bisa lepas dari sosok wanita yang selama ini ia anggap seperti ibu sendiri. Dengan jantung yang berdetak cepat, Farhan berdiri di sana, hanya beberapa langkah dari pintu kamar Bu Laila. Ia merasa ragu, bingung, dan tak tahu harus berbuat apa. Perasaannya tercampur aduk antara rasa terkejut dan ketertarikan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Farhan mencoba menenangkan dirinya, mengingat betapa ia harus menjaga hubungan baik dengan mertuanya dan menghormati batas-batas yang seharusnya tidak dilanggar. Namun, perasaan itu semakin sulit untuk ditekan. Tanpa sadar, langkah Farhan semakin mendekat dan matanya terus terfokus pada tubuh Bu Laila yang terbaring. Hanya ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Haruskah ia pergi? Ataukah ia harus melangkah lebih dekat? Malam itu, Farhan tak bisa tidur. Ketika ia akhirnya meninggalkan kamar Bu Laila dan kembali ke kamarnya, tubuhnya terasa kaku. Perasaan yang baru saja muncul dalam dirinya seperti benang kusut yang sulit disentuh, apalagi diurai. Selama ini, ia merasa nyaman dengan peranannya sebagai suami dan menantu yang baik. Namun, pada malam itu, perasaan yang berbeda mulai mengusik hatinya, dan ia merasa tersesat dalam kebingungannya. Dari balik tirai kamarnya, ia bisa mendengar suara hujan yang masih terus mengguyur, membuat udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rina, yang sudah lebih dulu tertidur dengan lelap di sampingnya, tidak terganggu oleh cuaca buruk yang mengamuk di luar. Farhan menatap wajah istrinya, yang tampaknya begitu damai, tanpa menyadari kegelisahan yang melanda hatinya. Rina masih muda, cantik, dan penuh semangat, tapi ada sesuatu tentang Bu Laila yang membuat perasaan Farhan bergejolak. Selama ini, Farhan selalu menganggap Bu Laila sebagai ibu kedua baginya. Mereka berbicara tentang banyak hal, berbagi tawa, dan bahkan mengobrol tentang kehidupan pribadi. Namun, ada yang berbeda malam itu. Ada ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Ketertarikan yang terlarang itu muncul begitu saja, seolah mengikis batasan antara perasaan yang seharusnya ada dan yang mulai tumbuh dengan sendirinya. Ia mencoba untuk mengalihkan pikirannya, menarik selimut dan berbaring dengan posisi tengkurap. Namun bayangan Bu Laila yang terbaring tenang di kamarnya terus mengganggu. Farhan tidak tahu bagaimana cara menyingkirkan perasaan itu. Seperti api yang menyala pelan-pelan, ia merasakan perasaan ini semakin membesar dan semakin nyata. Apa yang salah dengan dirinya? Kenapa ia merasa seperti ini terhadap wanita yang seharusnya ia anggap seperti ibu kandungnya sendiri? Pagi harinya, ketika Farhan bangun, Rina sudah lebih dulu keluar untuk berangkat kerja. Farhan segera menuju ruang tamu, tempat Bu Laila duduk sambil membaca koran. Seperti biasa, wanita itu terlihat anggun meski tak mengenakan makeup,
dan hanya mengenakan pakaian sederhana. Bu Laila menyapa dengan senyum lembut, seakan tak ada yang berubah, seakan tidak ada ketegangan yang baru saja mencuat dalam hati Farhan. "Selamat pagi, Nak. Tidur nyenyak?" tanya Bu Laila dengan suara yang lembut, seakan tidak ada yang berubah. "Selamat pagi, Bu. Tidur cukup, terima kasih," jawab Farhan, berusaha untuk tidak menunjukkan kegelisahan yang masih menghantuinya. Ia duduk di sebelah Bu Laila, mencoba untuk berbicara dengan biasa. Namun, kata-kata terasa begitu berat di mulutnya. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Ada perasaan yang tak bisa dijelaskan, yang semakin hari semakin mengusik ketenangannya. Bu Laila, yang biasanya sangat ramah, kali ini tampak berbeda di mata Farhan. Bahkan, senyumnya yang penuh kasih seakan semakin memikatnya. Entah mengapa, perasaan itu semakin kuat, dan Farhan merasa seolah ia berada di persimpangan jalan yang penuh ketidakpastian. Kehidupan berjalan seperti biasa, namun perasaan itu tidak hilang begitu saja. Farhan semakin merasa terjebak dalam dilema besar. Apakah ia hanya membayangkan hal-hal yang aneh, ataukah ada sesuatu yang lebih dari sekadar perasaan biasa? Ia mulai melihat Bu Laila dengan cara yang berbeda, memperhatikan setiap gerakan, dan bahkan setiap senyum yang terukir di wajahnya. Ini bukanlah perasaan yang wajar untuk seorang menantu terhadap ibu mertuanya. Ini adalah perasaan yang terlarang, yang seharusnya tidak ada. Pada suatu sore yang cerah, setelah makan siang bersama, Farhan duduk di balkon rumah, menikmati udara segar yang jarang ia rasakan karena kesibukannya. Bu Laila datang menghampirinya, membawa secangkir teh hangat. Senyumannya tak lekang dari wajahnya. "Farhan, kamu kelihatan serius sekali. Ada yang mengganggu pikiranmu?" tanya Bu Laila sambil duduk di samping Farhan. Mata wanita itu menatapnya penuh perhatian, seolah ingin tahu apa yang ada di benak Farhan. Farhan merasa canggung. Sebelumnya, mereka selalu berbicara dengan santai, namun kali ini suasana terasa lain. Perasaannya membelitnya, membuat setiap kata terasa berat. Ada hal yang harus aku pikirkan, Bu," jawab Farhan, mencoba untuk menghindari pandangan mata Bu Laila. Ia tidak ingin Bu Laila tahu apa yang sebenarnya sedang mengganggunya, apalagi jika itu terkait dengan perasaan yang tak seharusnya ada. "Kalau kamu ingin bicara, aku selalu di sini. Nak, jangan ragu untuk berbagi," kata Bu Laila dengan lembut, meraih tangan Farhan, seolah ingin memberinya kenyamanan. Farhan menelan ludahnya, merasa hatinya semakin kacau. Tangan Bu Laila yang menyentuh tangannya membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Farhan bisa merasakan kehangatan dari sentuhan itu, dan seketika itu juga perasaan yang selama ini ia coba tahan, semakin sulit untuk dipendam. Apakah ia bisa terus melawan perasaan ini? Apakah ia akan terus merasa bersalah karena perasaan yang tidak seharusnya ia rasakan? Farhan tahu bahwa ia harus segera memutuskan apa yang harus dilakukan. Namun, semakin lama ia merenung, semakin sulit untuk memilih jalan yang benar. Hatinya terombang-ambing antara rasa hormat, rasa sayang, dan sesuatu yang lebih dalam, yang tak bisa dijelaskan. Hari-hari berjalan dengan cepat, namun perasaan dalam diri Farhan semakin tidak terkendali. Setiap kali ia berada dekat dengan Bu Laila, hatinya berdebar, dan pikirannya dipenuhi dengan perasaan yang seharusnya tidak ada. Ia tahu apa yang dirasakannya adalah sesuatu yang terlarang, namun ia tidak bisa menepisnya. Ia merasa terjebak dalam kebingungannya, tidak tahu bagaimana cara menghadapinya. Pada suatu malam, setelah makan malam bersama, suasana di rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Farhan duduk di ruang tamu, menyendiri di sudut ruangan sambil merenung. Rina sudah tidur lebih awal, kelelahan setelah seharian bekerja, sementara Bu Laila masih berada di ruang makan, merapikan piring-piring bekas makan malam. Farhan menatap kosong keluar jendela. Hujan yang turun sejak sore tadi belum berhenti, menciptakan suara gemericik yang menenangkan. Namun, ketenangan itu justru semakin membuat perasaannya terasa semakin kacau. Ia merasakan ketegangan yang begitu tebal, seperti ada sesuatu yang besar dan tak terhindarkan yang akan terjadi. Ia bisa merasakan bahwa sesuatu di dalam dirinya sedang berubah, sesuatu yang ia tak bisa kontrol. Saat ia duduk di sana, tiba-tiba langkah kaki terdengar dari arah dapur. Farhan menoleh dan matanya langsung bertemu dengan mata Bu Laila yang muncul di balik pintu. Wajah wanita itu tampak sedikit lebih serius dari biasanya. Meskipun senyumnya masih ada, namun kali ini terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang belum diungkapkan. "Farhan, bolehkah aku bicara denganmu?" tanya Bu Laila. Suaranya lembut namun ada nada serius yang terasa di setiap kata-katanya. Farhan merasakan jantungnya kembali berdetak lebih cepat. Ini adalah momen yang ia tak bisa hindari. Perasaan yang telah lama ia pendam kini, seperti meronta, ingin meledak.
Ia hanya bisa mengangguk, membiarkan Bu Laila duduk di sampingnya. Ada yang mengganggu pikiranmu, nak, aku bisa merasakannya, kata Bu Laila sambil menatapnya dengan penuh perhatian. Aku tahu, kamu tidak seperti biasanya. Farhan menelan ludah. Setiap kata yang diucapkan Bu Laila semakin menguatkan perasaan yang selama ini ia coba untuk sembunyikan. Apakah Bu Laila tahu? Apakah ia merasakan hal yang sama? Namun, Farhan berusaha menahan diri. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, terutama Rina, istrinya yang sangat ia cintai. Aku tidak tahu harus bagaimana, Bu. Farhan akhirnya membuka suara. Suaranya terdengar seperti bergetar, penuh ketegangan. Aku merasa ada yang aneh, perasaan yang tak bisa kujelaskan. Aku merasa terjebak dalam kebingunganku. Bu Laila terdiam sejenak, seolah memikirkan kata-kata Farhan. Perlahan, dia menghela napas, dan kemudian dengan hati-hati ia berkata, Farhan, aku tahu apa yang kamu rasakan. Perasaan seperti ini bisa saja muncul, namun kita harus bijaksana menghadapinya. Kita harus bisa mengenali batasan-batasan yang ada. Farhan memandang Bu Laila dengan penuh kebingungan. Tapi Bu, bagaimana jika aku tidak bisa mengendalikannya? Aku merasa terikat pada kamu. Ini salah, kan? Ini memang salah, Farhan, jawab Bu Laila. Matanya sedikit berkaca-kaca. Namun, kita manusia. Kadang-kadang, perasaan datang tanpa bisa kita kendalikan. Yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya. Apakah kita bisa memilih untuk tidak melanjutkan perasaan ini? Meskipun itu terasa sulit, Farhan merasa hatinya seperti dipukul. Kata-kata Bu Laila menusuk jauh ke dalam dirinya. Ia tahu apa yang dimaksud Bu Laila. Mereka harus memilih untuk menjaga jarak, menjaga hubungan yang sehat, dan tidak melanggar batas-batas moral yang ada. Namun, semakin ia berusaha menekan perasaan itu, semakin sulit untuk menghindari kenyataan. Suasana semakin hening. Farhan merasa cemas dan terjepit. Ia memandang Bu Laila dengan mata yang penuh pertanyaan. Namun wanita itu hanya menatapnya dengan penuh pengertian. Seolah tahu betul bahwa perasaan ini bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami atau diterima. Kita harus berhenti sebelum semuanya menjadi lebih rumit, Farhan, kata Bu Laila akhirnya. Aku tidak ingin membuat kamu merasa terjebak lebih dalam. Ini bukan jalan yang benar untuk kita jalani. Farhan merasa berat. Dalam hati, ia tahu Bu Laila benar. Namun, perasaan yang menggebu itu terasa sulit untuk diabaikan. Ia merasa seperti berada di ambang kehancuran, di antara rasa cinta yang tidak pada tempatnya dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Jadi, kita tidak bisa melanjutkan ini, Bu? Tanya Farhan dengan suara rendah, hampir berbisik. Tidak, Farhan, jawab Bu Laila dengan tegas. Kita harus menghormati hubungan kita. Ini bukan tentang cinta, ini tentang apa yang benar. Kita harus tetap menjaga hati kita tetap murni. Farhan terdiam. Ia ingin menangis, ingin berteriak, namun apa yang bisa ia lakukan? Ia tahu, meskipun perasaan itu kuat, ia harus mengendalikan dirinya. Bu Laila sudah memberi peringatan yang jelas, dan ia tidak bisa melangkah lebih jauh dari itu. Akhirnya, Farhan mengangguk perlahan, merasakan beban yang berat di dadanya. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang benar. Mungkin sulit, namun ia harus menghadapinya. Dengan mengalihkan pandangan ke jendela, ia menatap hujan yang terus turun. Tidak ada lagi jalan mundur. Mereka harus mengakhiri ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Di sisi lain, Bu Laila menatapnya dengan penuh belas kasih. Ia tahu betul bahwa perasaan ini bisa menyakitkan. Namun dalam hidup, terkadang kita harus membuat pilihan yang sulit untuk menjaga kedamaian hati. Setelah percakapan dengan Bu Laila malam itu, Farhan merasa seolah beban yang sangat berat akhirnya terangkat dari pundaknya. Meskipun hatinya terasa perih, ada rasa lega yang aneh, seolah keputusan itu adalah satu-satunya jalan yang benar. Namun, proses melepaskan perasaan yang telah lama tumbuh itu bukanlah hal yang mudah. Ia harus menatap kenyataan dan menerima bahwa, terkadang, perasaan tidak selalu bisa berjalan seiring dengan logika. Hari-hari setelah malam itu berjalan dengan tenang. Farhan berusaha mengalihkan perhatian dari perasaan-perasaan yang membingungkan itu. Pekerjaan di kantor, rutinitas sehari-hari, dan obrolan dengan teman-temannya sedikit banyak membantu mengisi kekosongan hatinya. Meski begitu, ada kalanya pikirannya melayang kembali kepada Bu Laila, seperti magnet yang tak bisa ia hindari. Namun, ia sadar bahwa untuk melanjutkan hidup dengan baik, ia harus meninggalkan semuanya di belakang. Suatu pagi, Farhan terbangun lebih awal dari biasanya. Cahaya matahari pagi yang masuk ke kamar terasa lebih hangat dan udara yang segar memberikan sensasi yang menenangkan.
Ia duduk di pinggir ranjang, menatap keluar jendela, merenung tentang bagaimana hidupnya kini telah berubah. Perasaan yang semula begitu kuat kini terasa seperti bayangan yang memudar. Ada kesadaran baru yang tumbuh di dalam dirinya. Ia harus kembali kepada keluarga, kepada istri yang telah lama mendampinginya. Rina, istrinya, sudah bangun lebih dulu. Dia sedang menyiapkan sarapan di dapur sambil sesekali menyenandungkan lagu kecil. Suara Rina yang ceria itu mengingatkan Farhan tentang betapa berartinya wanita itu dalam hidupnya. Ia tahu, meskipun kesalahan pernah mengganggu pikirannya, ia harus memilih untuk tetap setia kepada hubungan yang sudah ia bangun bertahun-tahun bersama Rina. Farhan berjalan ke dapur dan duduk di meja makan. Rina menatapnya dengan senyum hangat, namun ada sedikit rasa penasaran di matanya. Seolah-olah dia merasakan ada sesuatu yang berbeda pada suaminya. "Kamu terlihat lebih tenang akhir-akhir ini," kata Rina sambil menyajikan secangkir kopi hangat di hadapan Farhan. Farhan tersenyum tipis. "Aku baru menyadari banyak hal, Rina. Aku rasa aku terlalu larut dalam pikiranku selama ini." Rina duduk di sampingnya, menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa maksudmu, sayang?" Farhan menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berbicara. "Aku tahu aku tidak selalu sempurna. Aku sempat merasa bingung dan tergoda untuk melangkah ke arah yang salah, tapi aku sadar bahwa keluarga ini, kamu, adalah yang terpenting dalam hidupku. Aku tidak ingin merusak semuanya." Rina terdiam sejenak, lalu perlahan memegang tangan Farhan dengan lembut. "Aku tahu, Farhan. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi aku merasa kamu sedang melalui sesuatu yang berat. Aku hanya ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu." Air mata Farhan mulai menggenang. Ia merasakan kehangatan cinta yang tulus dari istrinya, yang selalu mendukungnya meski ia pernah dilanda kebingungan dan godaan. Rina adalah penopang yang setia dalam hidupnya, dan ia merasa bersyukur bisa memiliki wanita sebaik dia. "Terima kasih, Rina," bisik Farhan, suaranya bergetar. "Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu lagi." Hari itu, Farhan merasa lebih ringan, seperti ada angin segar yang membawanya keluar dari kegelapan perasaan yang sempat ia rasakan. Ia bertekad untuk memperbaiki segala hal yang sempat terabaikan, dan kembali fokus pada masa depan yang lebih baik bersama keluarga. Sementara itu, Bu Laila juga menjalani hidupnya dengan penuh pengertian. Setelah percakapan dengan Farhan malam itu, ia merasa lega, meskipun ada rasa kesedihan yang mengganggu. Ia tahu, mereka telah membuat pilihan yang benar, meskipun berat. Ia tidak pernah berniat untuk merusak keluarga Farhan, dan ia merasa bahwa hidupnya kini bisa berjalan lebih damai, tanpa perasaan yang mengganggu. Beberapa hari kemudian, Farhan dan Bu Laila bertemu di halaman rumah. Tidak ada lagi ketegangan di antara mereka. Mereka saling tersenyum, mengerti bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Mereka tidak perlu lagi berbicara tentang perasaan yang pernah ada, karena semuanya telah diselesaikan dengan baik.